Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya Azrul Aswar dengan NIM 30102300191, mahasiswa Fakultas Kedokteran angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas ID dari dosen saya, yaitu mengenai tata cara tayamum dan sholat bagi orang yang sakit. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana tata cara tayamum bagi orang-orang yang sakit. Mari kita simak video ini. Pertama-tama yang kita lakukan ketika tayamum adalah niat. Dan niat ini diucapkan ketika kita membasuh muka. Pertama-tama yang kita lakukan ketika tayamum adalah dengan menggunakan kedua telapak tangan, kemudian kita menempelkan di tembok atau benda yang sekiranya terdapat debu dengan ketentuan debu yang suci atau debu yang bersih. Kita tempelkan kedua telapak tangan kita seperti ini. Kemudian kita benturkan agar debu yang ada di telapak tangan tidak terlalu banyak. Kemudian kita usapkan ke wajah sembari membaca niat. Niatnya adalah nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Ketika sudah membasuh muka, kemudian kita tempelkan lagi dengan pada tembok yang berbeda. Jadi bisa di tembok sebelahnya atau di tembok yang lain. Seperti ini kita lakukan step yang sama. Kita benturkan, kemudian kita usapkan dari punggung tangan sebelah kanan terlebih dahulu. Mohon maaf, kita ulangin, nempel ke tembok. Punggung tangan kanan dari atas hingga ke siku, kemudian sebaliknya. Lalu tangan yang kiri dari punggung ke siku, kemudian pada sebaliknya. Alhamdulillah untuk tayamum, cara-cara tayamum sudah selesai. Kemudian bagaimana cara orang sakit melakukan sholat? Gerakan sholat pada orang sakit tentunya berbeda dengan gerakan sholat orang yang sehat. Orang yang sakit diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala keringanan dengan cara duduk atau dengan cara berbaring atau hanya dengan isyarat bola mata. Pertama-tama, untuk tata cara sholat orang sakit yang duduk adalah yang berbeda adalah di bagian rukuk dan sujudnya. Seperti biasa gerakan takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Untuk gerakan rukuk seperti biasa, tangan di siku, kemudian untuk kepala bisa diturunkan sedikit, kemudian iktidal, Bismillah menumidah. Lalu sujud, ketika sujud kepala agak lebih ke bawah sedikit dari rukuk. Baik, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk cara sholat pada orang sakit yang bagian duduk sudah selesai. Kemudian untuk yang berbaring kurang lebih sama, akan tetapi hanya yang digerakkan adalah kepala dikeataskan ketika rukuk dan sujud juga dikeataskan, akan tetapi lebih ke atas lagi. Dan untuk isyarat bola mata hanya membuka kelopak mata dan menutup kelopak mata, seperti itu. Dan bagaimana bacaan sholat untuk orang-orang yang sakit? Jadi untuk bacaan sholatnya tetap sama dengan orang-orang yang sehat, akan tapi tetap semampunya. Jika bisa membaca surat-surat pendek, contohnya seperti surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Quran surah Al-Kafirun. Yang kedua, kita bisa membaca surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Quran surah An-Nasa. Yang ketiga, kita bisa membaca surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imratuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Quran surah Al-Alaq. Dan kita juga bisa membaca surah pendek Anas seperti Anas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Quran surah Al-Falaq. Yang kedua, Quran surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang terakhir adalah Quran surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.